Aku minta tambahin dikit lah Mas harganya. Buat tambah-tambahan lebaran. Eh, aku jamin Mas, setelah lebaran nih Mas bisa jual lagi rumah ini. Bisa dapat lebih gede loh. Ya, kalau soal pengosongan mah insya Allah aman. Ini kita juga lagi beres-beres kok, lagi pengosongan. Soalnya kan kita mau pindah ke rumah saudara. Ya udah, deal ya Mas. Deal. Eh, kalau gitu berarti ini aku langsung hubungi notaris kenalan aku ya Mas. Sekalian minta tolong dia untuk bikinin draft surat jual belinya. Oke, makasih ya Mas. Ada lagi tawa dan tak ada ceria, semua hilang terkubur dalam duka. Mas Jati, dari mana? Tuh, ben baru kelihatan. Tadi habis ketemu teman lama, Gas. Mau ngajakin kerja bareng. Mudiknya mepet banget, Gas. Iya nih, Mas. Baru dapat cuti hari ini. Rumah jadi dijual, Mas. Oh, kayaknya udah diberes-beresin mau ngosongin rumah. Gak mau nunggu habis lebaran aja. Dijual? Ya udah, Mas. Saya pamit mudik dulu ya. Titip jagain kontrakan sama salam buat Ibu dan juga Mbak Melati. Balik dulu ya, Mas. Nggak izin ya? Bu, nyari ini kan? Iya, ini satu-satunya pemberian Bapak yang masih ada sebelum dia meninggal. Makasih ya.
sih? Gak jelas banget. Mel, kamu beresin barang-barang ya? Mel, aku mau nyiapin buat buka puasa. Jati. Pengen kita pisah. Kamu serius minta pisah? Berulang kali aku minta pisah ke kamu dan kamu selalu nolak. Kamu masih nanya aku serius. Udah gila ya kamu ya? Makin kasar ya kamu. Sekarang juga makin seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri. Maksud kamu? Ini apa? Main sodorin surat cerai. Mana kamu juga jual rumah nggak pakai ngomong ke aku. Oh, apa urusannya sama kamu? Rumah ini rumah keluarga aku, bukan keluarga kamu kan? Mau aku apakan rumah ini suka-suka aku dong. Ya iya aku tahu. Tapi kan kamu tahu juga aku ikut renovasi rumah ini. Harusnya kamu ngomong ke aku, Mel. Lagian kamu juga harus pikirin dong. Pikirin bagianku. Masih mikirin bagian ya kamu ya? Bener ya dugaan aku? Mel, kalau rumah ini dijual, kita mau tinggal di mana? Kamu gak kasihan apa sama ibu? Aku udah bilang kok sama Bude. Aku, Ibu, Galuh akan tinggal di sana. Ya kalau kamu ya terserah kamu lah. Bukan urusan aku. Mel, ibu tuh makin tua loh, makin pikun. Kamu gak kasihan apa? Ibu harus menyesuaikan sama tempat yang baru lagi. Cepetan. Kamu tanda tanganin aja deh. Ayo. Mel, coba hubungin Bapak. Kok sampai hari gini belum datang? Bu, Bapak itu udah... Nanti coba Jati hubungin ya. Coba Jati telepon. Halo Pak. Bapak di mana Pak? Oh lagi di bus, Ya wes sabar, hati-hati ya. Ibu nungguin. Iya Pak. Udah kita ke kamar dulu yuk. Sam bodoh. Kita tunggu di sini ya. Minum obat dulu, Bu.
Ibu mau di teras saja nunggu Bapak pulang. Sampai kapan sih mau bohong terus kayak gitu? Mel, Astagfirullah. Gak usah khawatir, biar ibu jadi urusanku. sejak kapan kamu bikin ini? Sejak pertama kali aku minta cerai ke kamu. Oh, jadi sudah selama itu niat kamu buat jual rumah ini? Ya nggak ada jalan keluar lain. Aku udah terlanjur hutang pinjol buat biaya ibu sama kuliah Galuh. Cuma ini nih, satu-satunya cara. Tapi kenapa kamu nggak coba ngomong ke aku Mel soal ini? Untuk apa? Bukannya selama ini kamu nggak pernah peduli? Kan yang nggak peduli. Hei, kamu tahu kan? Bisnis iklanku bangkrut gara-gara pandemi. Sisa tabunganku aku pakai buat bantu pengobatan biaya ibu. Tetap aja nggak cukup kan? Kita masih harus ngutang. Akan aku bayar utangnya. Bayar? Mana? Ujung-ujungnya aku juga yang bayar. Soal mau bayar segala. Kamu aja nggak mau cari kerjaan? Bukannya nggak mau melatih. Sekarang gini, perusahaan mana yang mau terima pegawai seumuran aku? Kamu tahu kan? Semua usaha ilustrasiku hancur gara-gara AI murahan itu. Harusnya kamu mengerti. Bukan malah nyolot terus tiap hari. Bukan cuman kamu ya yang kena dampak pandemi. Aku juga kena PHK. Orang di luar sana juga. Tapi apa? Aku nggak sok-sokan seolah-olah hidupku baik-baik aja kayak kamu. Aku bilang hidup tuh ngalir terus ke air. Tapi mana? Kamu sadar nggak sih? Air itu sekarang udah ngalir ke comberan. Apa maksud kamu? Aku udah terlanjur gadain rumah ini buat bayar utang pinjol. Tapi tetap aja belum lunas. Pantes ya. Pantes kamu maksa banget buat jual rumah ini. Ya kan gak ada jalan lain, Jati. Kamu ya, kamu selalu diem loh. Kamu gak pernah kasih jalan keluar. Sekarang ini, laki-laki mana yang ngebiarin istrinya kerja keras bertahun-tahun sendirian? Laki-laki mana? Sial ya, semua wanita yang ada di rumah itu sial. Ibu, nggak aku. Semuanya dapat laki-laki nggak bertanggung jawab kayak kamu. Coba aja. Kalau dulu aku nggak nikah sama kamu, aku nggak akan hidup sengsara kayak gini. Kamu kenapa diem aja sih? Azan. Cepetan. Malah pergi sih? Mau kemana? Jati!
Nih. Buat tambah tenaga kalau mau ribut lagi. Makasih. Air putih aja cukup. Ayo. Oke. Biar kamu puas. Semoga ini yang terbaik buat kita. Amin. Cintanya habis. Mbak, Mas, Ibu ngilang lagi tuh. Pasti Ibu ngeliat kalian berantem lagi deh. Udah dibilangin, Ibu tuh udah nggak bisa ngeliat sesuatu yang bikin hatinya nggak enak. Udah. Gini. Kamu tenang. Kamu duluan cari deh. Nanti biar Mbak nyusul. Ibu, Ya? Ibu lihat ibu saya nggak? Enggak. Ya udah makasih ya, Bu. Ya. Galuh? Ibu mana? Belum ketemu. Aku udah nanyain sama tetangga. Gak ada yang lihat. Bentar. Mas, minumnya berapa, Mas? 5.000. Mas. Pulpen. Pulpen. Iya. Ada nih, Bu. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Minum dulu. Belum buka puasa kan? Udah kamu tenang aja. Insya Allah ibu pasti ketemu. Paling juga ibu gak akan jauh-jauh. Mungkin di halte bus. Lagi nungguin bapak. Soalnya tadi itu ibu lagi ngelanturin bapak. Tapi malam ini bakal rame banget loh, Mbak. Orang-orang pada takbiran. Enggak. Insya Allah ibu pasti ketemu kok. Kok Mbak yakin banget? Oh, soal ini kita percayain aja sama Mas Jati. Mas Jati pasti bisa diandalin. Yuk kita tunggu di rumah. Yuk. Mbak, malam lebaran masih kerja aja sih. Iya, tapi kan ini klien Mbak orang luar negeri, kamu tahu sendiri kan? Ya makanya malam lebaran gini Mbak tetap harus kerja. Mana ada libur lebaran? Mbak, itu Mas Jati sama Ibu pulang. Tuh kan, Mbak bilang juga apa pasti pulang. Coba lihat Mas Jati, Mbak. Meskipun cuma menantu, tapi dia sayang banget sama Ibu. Kita yang anak kandungnya sendiri aja, gak pernah loh ngebasuh kaki Ibu kayak gitu.
Gal, Ya Mas, tolong ngambilin baju ibu. Gal, biar Mbak aja. Diminum juga ternyata. Mel, ibu ngerti. Kamu itu bertengkar terus sama Jati sebetulnya bukan untuk saling menyakiti. Tapi kalian pengen mencapai kesempurnaan. Nah, asal kamu tahu ya Mel ya, tidak ada pasangan yang sempurna. Kesempurnaan pasangan itu hanya bisa kalau kita bisa menerima ketidaksempurnaan pasangan kita gitu. Ngerti? Jadi, malam Lebaran. Ibu, sini ya. Hei Mbak Karir. Yang katanya kerja buat keluarga malah nggak punya waktu buat keluarga. Untuk malam ini aja, tinggalin pekerjaan kamu. Temenin ibu. Dia butuh kamu loh. Mel, sampai kapan sih kamu nggak dengerin aku? Buat apa aku dengerin kamu? Ntar lagi juga udah bukan jadi suamiku lagi kan? Kamu tuh bener-bener... Ibu. Udah. Ibu duduk aja di sini ya. Sini. Hati-hati. Aku nggak mau tanda tangan surat cerai. Kok berubah pikiran lagi sih? Karena aku ragu kamu bisa menjaga ibu, Mel. Malam ini aja kamu tinggalin ibu sendirian. Harusnya kamu lebih peka, lebih peduli sama ibumu. Ini semua tuh salah kamu. Kalau aja kamu kasih kehidupan yang layak buat aku nggak perlu kerja di malam lebaran kayak gini. Aku pasti jagain ibu. Lakuin aja deh, Jat. Kamu tuh gagal memimpin keluarga ini. Kamu yang udah bawa aku ke kehidupan seperti ini.
Halo, sir. Sorry, sir. Sorry. Sorry, sir. Sorry. Sorry for sending the report late. I will send it tonight. Understand, sir. I'm really sorry. No. Please, sir. Please. Please, sir. Please. I'm begging you. I really need the money to take medicine for my mother. All right, sir. I will send it right away. Kamu ngapain sih? Balikin nggak? Enggak. Apaan sih, Jati? Balikin! Enggak. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan sih kamu? Stop bertingkah kayak anak kecil kayak gini. Aku cuma minta waktu buat ibu. Ya tapi nggak kayak gini dong caranya. Kamu tuh ya, kalau kamu nggak bisa ngebantuin, kamu jangan nambah bikin masalah dong. Kamu bener-bener benalu ya di hidup ini. Apa kamu bilang? Coba diulang. Bisa nggak sih? Sehari aja kalian nggak berantem? Mau sampai kapan sih kalian terus-terusan begini? Aku capek tiap hari harus cari ibu. Barusan ibu bilang mau beliin kita hadiah lebaran. Tapi karena nggak ada uang, ibu minta maaf. Mbak, gimana kalau kita beliin ibu kue lebaran? Mas, kamu gak nemenin Mbak Melati? Ya wes, tolong bantu bersihin ini. Melati, Melati, aku anterin. Gak usah. Yuk, aku anterin. Gak usah. Aku bisa sendiri. Ayo, udah. Kamu mau yang ini? Ayo. Habis ini kita beli baju lebaran ya, Ana ya? Janji aku juga. Yeay.
ojek aja deh. Bentar, bentar. Cek dulu. Habis. Mel. Bang, bang ojek bang. Mel. Mas Jati? Nganterin Mbak Mati. Oh iya juga sih. Oh itu Mbak Melati ya? Iya, tuh Mbak Melati pulang. Makasih ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak. Kok nggak bareng Mas Jati, Mbak? Assalamualaikum. Galuh. Aku mau nikah sama kamu. Setelah lebaran, aku kenalin orang tuaku ke ibu kamu ya. Aku mau ngelamar kamu, Galuh. Maaf, Chandra. Aku sayang sama kamu. Cinta sama kamu, Chandra. Aku pengen kita terus sama-sama. Tapi nggak buat nikah. Maksud kamu? Aku nggak mau nikah. Mas, lagi cari baju buat istri ya? Boleh, silakan masuk. Lihat-lihat dulu mas, nggak apa-apa kok. Boleh, silakan. Coba. Oh ya, gitu nggak apa-apa. Kalau gitu saya tutup ya mas ya. Aku benar-benar nggak mau nikah. Tiap aku lihat Mbak Melati ribut sama Mas Jati, aku selalu takut hidupku bakal sama. Sayang, tapi selama ini kita nggak ada masalah apa-apa kan? Justru itu masalahnya, Chandra. Dulu Mbak Melati sama Mas Jati juga baik-baik aja. Tapi lama-lama... Sayang, kamu denger aku. Kamu bukan Mbak Melati, dan aku bukan Mas Jati. Kan cuma mereka, Chandra. Dulu bapak dan ibuku juga. Aku nggak mau hidupku sama kayak mereka.
Ya, aku ngerti kok. Aku ngerti perasaan kamu. Sayang, aku mau ngajakin kamu untuk buat keluarga di masa depan. Percaya sama aku. Aku janji kita akan selalu bersama. Dan aku gak bakal jadi laki seperti mereka. Kamu gak perlu takut kalau... Buat apa terus bersama kalau cuma saling menyakiti? Terima kasih. Ci, serius ya. Jangan dijual ke orang dulu. Nanti saya balik buat tebus. Terima kasih. Mbak. Baik, Kak. Selamat malam. Malam. Ini aja? Iya, itu aja. Boleh. 3 ya, Kak ya? 3. Pasti ini untuk istrinya juga. Galuh, Mbak pengen ngomong sesuatu sama kamu. Mbak rasa kamu nggak perlu mengakhiri hubungan kamu sama Chandra. Mbak lihat Chandra orangnya baik kok. Mbak tahu, setiap pernikahan pasti ada masalahnya. Tapi jangan samakan hubungan pernikahannya Mbak sama... Sejak kapan sih Mbak suka ngupingin bicaraan orang lain? Mbak bukannya mau sengaja nguping obrolan kamu. Mbak tuh cuma mau bilang, jangan kamu biarkan pengalaman hubungan pernikahan Mbak sama Mas Jati itu disamain sama hubungan kamu dengan Chandra. Kamu tuh nggak ngerti, Mbak. Lebih baik kamu urus aja masalahmu sendiri. Dan pikirin gimana cara memperbaiki hubungan kamu sama Mas Jati. Kamu ya? Dikasih tahu baik-baik loh, kok malah ngelawan sih? Mbak Melati pikir Mbak tuh paling tahu segalanya ya? Stop ya kamu ngomong kayak gitu ya. Jangan kamu terusin ya. Mbak udah berusaha melakukan yang terbaik buat keluarga kita. Enggak. Mbak tuh cuma ngelakuin buat diri Mbak sendiri. Mbak tuh sadar gak sih kalau Mbak sumber permasalahan di rumah ini? Cukup, Galuh, cukup. Hei. Ada apa ini ribut-ribut? Galuh, kenapa kamu ribut sama mbakmu? Kamu sendiri kan yang bilang buat kita jangan selalu ribut biar ibu gak keganggu. Mel, kenapa Galuh sampai berani sama kamu kayak gitu? Kamu tanyanya sama dia sendiri. Emang bener ya kata Galuh? Kamu tuh sumber masalah di rumah ini. Kamu ya? Aku benar-benar capek banget loh sama kamu. Kamu tahu gak sih? Selama 7 tahun pernikahan, kenapa kita tuh belum dikasih anak? Hah? Karena salahnya kamu. Bukan salah aku. Kamu tuh selalu ngasih ketakutan dalam hidup aku. Kapan sih kamu tuh bisa bahagiain aku? Hah? Kapan? Apa yang bisa aku harapin dengan laki-laki kayak kamu? Galuh! Gal! Mel. Galuh! Gal! Ya, Mas. Mbak, kamu kenapa? Tadi lemes tiba-tiba jatuh. Martabak. Aku pengen makan martabak bulan. Gak mau martabak bulan? Mas, Tukang martabak bulan itu kan udah pulang kampung. Emang
martabak pulang. Udah cepetan, daripada Mbak kenapa-napa. Ya udah sabar ya, aku cariin ya. Jagain mbakmu ya. Aku lelah, Bu. Sama pernikahan aku sama Mas Jati. Maafin aku ya, Bu. Pernikahan aku nggak bisa bikin Ibu bahagia. Dengar ya, Ibu sangat bahagia punya anak kamu. Karena kamu anak yang sangat berbakti. Kamu selalu menjaga kesehatan Ibu. Sehingga Ibu sering merasa bersalah. Ibu selalu menjadi beban hidup kamu. Gak, Bu. Ibu nggak boleh berpikiran kayak gitu. Itu udah jadi kewajibannya Melati. Tentang hubungan kamu dengan Jati, Ibu rasa kamu harus... Aku harus cari suami yang lebih baik kan, Bu? Bang, Ya, pesan 4 rasa. Martabak coklat topping kacang, pisang, meses coklat, sama satu lagi martabak pandan tawar tanpa topping. Pandan tawar tanpa topping? Iya, betul. Siap. Bang, maaf. Jadinya yang coklat aja. Antri ya. Loh, kok ngantri? Tadi kan mau langsung dibuat. Pesen 1. Indahnya duluan. Mas, ini loh. Saya harus ngelarin pesanan ini. Sebentar lagi dia akan ambil pesanannya. Iya, Pak. Buru-buru amat sih, Mas. Buat orang sakit, Bang. Oh. Emang siapa yang sakit, Mas? Melati. Ingat ya, sampai saat ini kamu masih jadi istrinya Jati. Aku tuh cuman lagi capek, Bu. Aku rasa aku harus menenangkan pikiranku dari Mas Jati. Minta perhatian kali, Mas. Lebaran nggak pulang, Bang? Enggak, Mas. Baru cerai. Oh, maaf, Bang. Oh, enggak apa-apa, Mas. Bukan Mas yang salah kok, tapi bekas istri saya. Emang istrinya salah apa, Bang? Jangan asal ngomong, Mas. Bukan istri saya, tapi bekas istri saya. Iya, bekas istri. Iya. Emang bekas istrinya salah apa, Bang? Ya rewel, Mas. Minta cerai terus. Repot. Jujur, Bu. Aku iri sekali sama Ibu. Di saat apa yang sudah dilakukan sama Bapak ke Ibu. Tapi Ibu tetap kuat mencintai Bapak. Merawat Bapak hingga akhir hidupnya Bapak. Aku belum bisa kayak gitu, Bu. Melati denger ya.
Bapak itu tidak berbuat apa-apa kepada ibu. Gimana mungkin, Bu? Ibu kan pernah meninggalkan rumah cuman karena Bapak. Kalau boleh tahu, kenapa abang nggak mempertahankan rumah tangga abang? Mas, menurutmu Mas, kalau istri udah sering minta cerai, apa harus saya pertahanin? Ya lebih baik saya lepasin aja dia. Jangan-jangan Mas lagi ada masalah sama istri Mas ya? Dari tadi nanya mulu. Pak. Hubungan ibu dengan bapak tidak sempurna. Ibu meninggalkan rumah itu karena kesal sama bapak yang tidak mau bangkit dari usahanya yang bangkrut. Saat itulah ibu memutuskan untuk jadi TKW. Ibu memang pergi tidak bilang-bilang karena ibu tidak tahan. Bayangkan kalian sedih. Ternyata kehidupan di sana tidak seperti yang ibu harapkan. Ibu kerja begitu keras dengan upah yang tidak seberapa. Ibu jadi tertekan, terus sakit-sakitan di sana itu. Pokoknya stres. Dan akhirnya kontrak diputus dan ibu dipulangkan. Sampai di rumah, ibu shock, kaget. Bapak ternyata kena kanker. Dan dia tidak bilang pada siapapun. Karena dia tidak mau uang yang ibu kirim buat kalian itu dipakai buat pengobatannya. Mel, kamu tahu kenapa ibu tetap pelihara tanaman melati di halaman depan itu? Itu adalah yang ditanam bapakmu terakhir kali sebelum dia meninggal. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami. Itu belanjaan siapa? Kamu yang beli? Bukan, Bu. Tadi kan aku cuma beli kue aja. Loh, Galuh? Ya, Bu. Itu belanjaan siapa? Bukan kamu? Isinya? Bukan. Isinya apa? Baju, Bu. Hah? Hah? Sama semua. Jadi siapa yang beli? Ini mah pasti Mas Jati, Bu. Kita dikasih baju lebaran kembar. Bagus banget, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Cari siapa, Mas? Mbak Melatinya ada? Ada. Ini saya ada buah-buahan sama martabak buat Mbak Melati. Makasih ya, Mas. Saya panggilin dulu Mbak Melatinya. Oke. Mas. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Gimana kabar? Baik, silakan duduk. Oke. Dari mana, Mas? Tadi dari rumah orang tua langsung sini. Bu. Kenapa lihat-lihat? Itu pilihan barunya Mbak Melati buat gandeng Mas Jati. I see. Kalau dilihat dari mukanya sih gampang Mas Jati kemana-mana ya. Tapi kalau dilihat dari tajirnya, jelas beliau lebih tajir dari Mas Jati kemana-mana. kamu nih, kan Mbak Melmu tuh masih jadi istrinya Mas Jati. Habisnya, ini dia kok bisa tahu sih Mbak Melati pengen martabak? Waduh, tahu aja nih Masnya. Saya suka sama martabak loh. Iya. Makasih ya, Mas ya. Sama-sama. Ini bisa langsung dimakan loh. Iya, iya. Ini minum dulu, Mas. Oh, Ini, Mas. Nih, langsung. kita udah mulai pengosongan. Sebagai laki-laki, Mas, harus punya harga diri. Kalau terus dipaksain, yang ada cari selingkuhan. Nih, minum dulu, Mas. Oke. Ayo, Mas. Siap. Aku kayak harus balik duluan ya, Mel ya. Iya. Ya, oke. Makasih banyak ya, Kabarnya. Mas ya. Terima kasih sama-sama, Mel. Martabak bulan. Ini mah bukan martabak bulan. Dari baunya aja bukan martabak bulan. Kamu kenapa? Enggak. Giliran pemberian laki-laki itu dimakan ya? Ya, itu kan martabak kacang. Dah, Ibu mau istirahat. Udah malam. Kalian juga harus istirahat besok sholat Id. Ingat. Jadi, aku pengen kita lupain surat cerai ini. Apa maksudmu, Mel? Ya, aku pengen kita batalkan perceraiannya. Berulang kali kamu minta aku cerai. Berulang kali juga kamu mempertahankan rumah tangga kita. Aku ikutin mau kamu. Terus sekarang tiba-tiba kamu berubah pikiran. Mau kamu apa? Hah? Ingat ya, jangan pernah sekali-sekali bermain kata-kata cerai. Iya, aku tahu aku salah, aku minta maaf. Minta maaf untuk apa?
Kamu tuh Mel ya. Bahkan kamu nggak pernah loh nanya ke aku. Nanya kalau aku tuh bener-bener mau pisah sama kamu apa enggak. Kamu itu anggap aku suami kamu bukan sih? Iya, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tapi sekarang tuh aku emang pengen kita mempertahankan hubungan kita, rumah tangga kita. Alah. Karena aku yakin kita berdua pasti bisa memperbaikinya, Jat. Jadi kamu denger aku nggak sih? Jadi kok kamu nggak diem aja sih? Ya kayak gini nih aku nggak suka. Sikap sok diem kamu ini nih, yang seolah-olah tuh kamu nggak pernah peduli sama hubungan kita. Percuma mempertahankan rumah tangga kalau istrinya sudah punya pria lain. Maksud kamu? Hebat kamu. Pintar kamu nyembunyiin ini. Pantesan kamu maksa selalu buat cerai. Itu karena kamu nggak becus jadi suami. Jangan jadikan aku alasan, Mel. Kalau emang kamu pengen sama dia, nikah sama dia, silahkan. Tapi ingat, jangan pernah jadikan aku alasan. Jadi, denger ya. Aku emang bodoh. Aku emang nggak tahu diri karena aku terus-terusan minta cerai sama kamu. Tapi itu benar karena kamu, bukan karena orang lain. Aku bukan perempuan murahan. Aku nggak selingkuh dan nggak akan pernah sekalipun berselingkuh. Aku melihatnya sendiri. Aku melihat kamu bermesraan sama dia. Sama siapa? Bilang sama aku. Siapa? Siapa Dika? Kenapa diam? Jawab dong. Ternyata benar dugaanku. Mel. Dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau aku selingkuh sama Dika? Ya karena aku melihatnya sendiri, Mel. Gak ada ya. Kamu tahu, aku udah berusaha bertahan dalam hubungan yang gila ini. Buat supaya keluarga kita tuh bisa bertahan. Tapi kamu malah nuduh aku selingkuh. Hah? Gila ya kamu, Jati. Tega kamu sama aku. Terus aja salahin aku. Iya, emang iya. Emang aku sumber masalah di rumah ini. Iya, emang bener. Emang bener karena kamu pantas disalahkan. Karena keputusan bodoh kamu itu. Ibu. Kita akan kehilangan rumah ini. Kalau kamu tahu cara cari uang, aku nggak akan ngejadiin rumah ini. Gak usah manipulatif. Ini semua skenario kamu kan? Kamu sengaja buat jual rumah ini biar kamu titipkan ibu ke rumah Bude, terus kamu nikah sama Andika. Bener ya kata temenku. Emang laki-laki pengangguran kayak kamu gini nih, emang gak pantas buat perjuangin. Oh, cerita ke temen. Apa yang kamu ceritain ke mereka? Apa? Kamu cerita apa soal aku? Aku pengangguran. Aku nggak bisa kasih kamu uang, kasih kamu keturunan. Apalagi Mel, brengsek kamu. Loh, emang itu faktanya kan? Kenapa nggak sekarang aja kamu bunuh aku? Ya kenapa nggak kamu aja yang bunuh diri supaya aku bisa lepas dari semua masalah ini? Oke, kalau emang itu mau kamu. Oke, kalau tidak sepakat kita balik cerai. Oke, kita cerai. Iya, lebih baik kalian berdua cerai daripada ibu yang terus-menerus jadi korban pertengkaran kalian. Mana ibu? Gak tahu, harusnya aku yang tanya sama kalian berdua. Kenapa ibu bisa ngilang lagi? Lebih baik kalian berdua pergi aja sekalian dari rumah ini. Aku masih sanggup kok kalau sekedar ngerelain seumur hidup aku buat ngerawat ibu. Tega ya kalian. Ibu di mana ibu?
Pak, Pak, ngelihat ini nggak wanita tua jalan sendirian lewat sini? Enggak, Mas. Ya, makasih, Pak. Harus cari ibu kemana lagi ya? Pak. Aduh, sehat dulu ya. Pelan-pelan dulu ya, Mbak. Mel, kenapa, Gal? Jadi, kamu inget gak sih? Kalau dulu tuh kita pernah nganterin ibu ke tempat toko bunga. Setiap ibu lagi mau ke ziarah makamnya bapak. Kenapa? Tadi itu ibu cerita waktu pas kamu lagi beli martabak bulan. Kalau ibu tuh pernah dibeliin bunga di sana sama bapak untuk ditanam lagi di halaman rumah. Nah, setelah bapak udah nggak ada, ibu tetap sering ke toko itu. Apalagi kalau kangen sama bapak. Kan? Berarti kita harus ke sana sekarang. Oh, gini. Ya udah, biar aku aja yang kesana sekarang. Gal, lo antarin mbakmu pulang biar istirahat. Enggak. Aku harus ikut. Sini aja. Aku harus ikut. Ya udah, tapi pelan-pelan ya, Mbak. Mel, ibu! Jati, ya Allah, Jati. Ibu. Jati. Jati bangun, Jati. Jati bangun. Jati kamu gak apa-apa, Jati. Ibu. Ayo, pelan-pelan. Ibu. Bu. Ibu gak apa-apa, Ibu. Hah? Gak apa-apa. Duduk sini. Kamu Ibu gak apa-apa kan, Jati? Hah? Coba kau lihat. Yang sakit, yang mana yang sakit? Hah? Ya Allah, Jati. Pusing, hah? Tuhan, engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benak. Ibu minta setelah malam ini kalian berhenti untuk saling menyakiti. Ikhlaskan semuanya. Seikhlas hati ibu menerima bila kalian memutuskan untuk berpisah. Tapi ibu minta jangan lakukan malam ini. Ibu ingin merayakan malam kemenangan ini bersama kalian dengan kebahagiaan. Atau kalian tunggu sampai ibu mati?
Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik takdir kami, ya Allah. Tumbuhkan kembali kasih sayang dan cinta di antara mereka. Seperti saat pertama kali mereka bersatu. Biarlah mereka mengingat janji yang pernah mereka ucapkan di hadapan-Mu. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membolak-balikkan hati. Kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Jadikanlah pernikahan mereka sebagai jalan yang membawa mereka lebih dekat kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Aku setuju dengan apa yang Ibu bilang semalam, ya. Semuanya benar. Aku jadi sadar. Aku yang belum pantas dan belum siap jadi kepala keluarga. Mengenai jual rumah, aku setuju kok. Kamu gak usah pikir bagianku. Kalau memang kamu masih maksa, tolong kasih bagianku buat bantu biaya pengobatan Ibu. Maafkan aku. Sekarang kita selesaikan dengan cara yang baik-baik, ya. Kita tunggu setelah Lebaran. Atau setelah kita sama-sama ngurusin Ibu. Apapun keputusan kamu, aku ikut, Mel. Mel. Maafin aku, ya. Aku akan terus mendoakanmu, mendoakan kebahagiaanmu. Walaupun gak ada aku. Jadi, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Dan aku gak mau ditinggalkan. Apapun yang terjadi, aku cuma pengen memperjuangkannya sama-sama dengan kamu. Sama kamu. Terima kasih.
Aku juga, Mel. Sayang sama kamu. Kamu juga sayang sama Boleh nggak mesra-mesraannya dilanjut setelah sholat Id? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Halo enggak? Halo Jad, alhamdulillah Jad, proyek kita goal. Nanti 5 hari setelah Lebaran aku udah sign kontrak. Nanti aku transfer ya. Oke enggak, makasih ya. Mel, aku bawa uang DP rumah. Jumlahnya sesuai sama yang kita omongin kemarin malam. Makasih Mas. Tapi saya mau bilang kalau saya nggak jadi jual rumah ini. Kenapa gitu? Kecuali kalau mau ditambahin 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini getok harga namanya. Ya, saya cuma nurut apa yang dibilang sama suami saya aja. Ya udahlah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kapan orang tuamu datang ke rumahku? Cie, mau ketemu sama calon mertua ya? Cie. Jati. Ini bacanya gimana? Selamat Lebaran, Adek.